cerpen yang kedua sifat noveler. Dalam video kali ini saya akan membuat rangkuman pembelajaran materi kelas 9 semester 1. Ada 3 pokok pembelajaran dalam kelas 9, yaitu 1. Teks laporan percobaan, 2. Teks pidato persuasif, 3. Teks cerpen. 1. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya, teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan dapat dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang seluruh proses percobaan yang dilakukan, mulai dari tujuan hingga kesimpulan. Ciri-ciri teks laporan percobaan. 1. Disusun berdasarkan hasil percobaan. 2. Pembahasan dikemukakan secara objektif. 3. Menyampaikan fakta bukan opini. 4. Disusun secara sistematis akan lengkap. 5. Menggunakan bahasa baku dan ilmiah. 6. Bersifat tidak memihak atau netral. Struktur teks laporan percobaan. 1. Pernyataan umum, berisi paparan atau klasifikasi secara umum mengenai objek percobaan. 2. Uraian, berisi aspek-aspek laporan yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu. 2. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk mengajak atau membujuk pendengar melakukan sesuatu. Tujuan pidato persuasif yaitu 1. Untuk meyakinkan pendengar melakukan sesuatu. 2. Mengantisipasi terjadinya lunch speech karena seorang biasanya lupa apa yang akan disampaikan. Ciri-ciri pidato persuasif. 1. Bersifat ajakan. 2. Isi dari teks pidato harus mengandung kebenaran. 3. Mempunyai tujuan yang jelas. 4. Menciptakan suasana yang efektif dengan pendengar. 5. Cara menyampaikan pidatonya sesuai dengan pada hadirin. 6. Penyampaian yang jelas, berikut juga dengan artikulasi, intonasi, dan volume. Struktur pidato persuasif. 1. Pembukaan, yaitu salam penghormatan, ucapan syukur. 2. Isi, yaitu isu, argumen, dan ajakan. 3. Penutup, yaitu simpulan, maaf, dan pesan. Kaidah kebahasaan pidato persuasif. 1. Menggunakan pernyataan langsung. 2. Menggunakan kata-kata teknik atau peristilahan. 3. Menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. 4. Menggunakan kata-kata kerja mental. 5. Menggunakan kata perujukan. 6. Menggunakan kalimat aktif. 7. Menggunakan kosakata emotif. 8. Menggunakan sinonim. 9. Menggunakan kata benda atau abstrak. 10. Menggunakan pembedaan. 3. Pengertian cerpen. Cerpen adalah merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Ciri-ciri cerpen. 1. Ceritanya fiktif atau rekaan. 2. Fokus pada suatu aspek cerita. 3. Mengungkapkan masalah yang penting saja. 4. Menyajikan peristiwa dengan cermat dan jelas. 5. Ceritanya pendek atau singkat. 6. Menggunakan bahasa yang tajam. Fungsi cerpen ada 5, yaitu
1. Fungsi rekreatif, 2. Fungsi didaktif, 3. Fungsi moralitas, 4. Fungsi estetis, 5. Fungsi religiusitas. 1. Fungsi rekreatif, yaitu memberi rasa senang, gembira, serta menghibur para penikmat atau pembacanya. 2. Fungsi didaktif, yaitu mengarahkan dan mendidik para penikmat atau pembacanya karena nilai kebaikan dan kebenaran terkandung di dalamnya. 3. Fungsi moralitas, yaitu fungsi yang mengandung nilai moral. 4. Fungsi estetis, yaitu memberikan keindahan bagi para pembacanya. 5. Fungsi religiusitas, yaitu mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Struktur cerpen yaitu 1. Orientasi. Orientasi adalah struktur yang berisi pengenalan latar cerita. Bagian ini berkaitan dengan latar tempat, waktu, alur, hingga latar suasana. 2. Rangkaian peristiwa, yaitu kisah berlanjut melalui rangkaian peristiwa tak terduga. Komplikasi adalah cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Resolusi adalah solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Demikian dari hasil penjelasan pembelajaran kelas 9 dalam semester 1. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.